Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini saya coba untuk memberi informasi atau menjelaskan tentang bagaimana cara menghubungkan lilitan dari dinamo yang putus. Nah, ini adalah dinamo kipas angin. Nah, jadi video ini juga lanjutan dari video sebelumnya tentang menganalisa kerusakan kipas angin dari power listriknya, dari colokan listrik. Nah, ini adalah proses tahap merapikan kembali bagian-bagian yang sudah dibuka. Kemudian ini kita sambung. Nah, Anda lihat cara menyambungnya. Nah, itu bisa dibakar tadi tujuannya agar isolasi dari kabel atau kawat lilitannya itu terbuka. Lalu setelah kita isolasi, nah sedikit kita solder. Kemudian kita ukur apakah ada hubungan dari proses penyambungan kita. Nah, setelah terhubung maka nah itu thermal fuse saya pasang isolatornya. Lalu baru kita menyambung solderannya. Anda lihat tuh saya solder supaya benar-benar terikat, terhubung antara satu kabel yang putus dengan lilitan yang lain. Kemudian semua yang kita buka, kita pasang lagi kabel T-nya, nah lalu dipotong. Nah, perhatikan arahnya jangan mengenai bodi atau mengenai stator ataupun motor dari dinamo ini. Nah, lalu setelah semua dipasang, kita ukur lagi supaya jangan langsung sampai sudah selesai kita pasang semua, baru nanti kita ukur ternyata ada yang putus pada saat kita mengerjakan penyambungan atau pengikatan kabel-kabel T. Bisa jadi pada saat kita menyambung kabel T ada satu kabel yang tertarik. Nah, dari hasil pengukuran ini semua sudah terhubung. Di sini juga kita bisa mengetahui mana kecepatan yang medium, mana kecepatan yang nomor 3 dan nomor 1. Lalu setelah selesai kita kembali ke bagian bushing. Nah, bagian bushing ini ya saya tidak perlu jelaskan karena ada pada video-video lainnya. Inti dari bushing ini adalah lancar. Kemudian kita pasang rumah dinamonya. Nah, kita pasang satu persatu. Dalam proses pemasangannya itu hati-hati lagi untuk pemasangan rotor dengan statornya, jangan sampai membuat kawat lilitannya terluka ataupun terputus. Nah, kalau putusnya cuma satu, mungkin masih bisa kita sambung lagi. Tetapi kalau putusnya banyak, nah itu sudah repot. Nah, akhirnya yang kita kerjakan dari awal sampai sekarang sia-sia saja. Makanya memang agak lama proses pengerjaannya supaya yang kita kerjakan tidak sia-sia. Banyak pekerjaan dinamo ini saya lihat di bengkel-bengkel tidak berhasil. Mungkin salah satunya karena tidak hati-hati. Nah, jadi pada video ini saya berbagi informasi supaya kita sama-sama belajar. Nah, ini tahap untuk memasang bagian-bagian dari dinamo kipas angin ini. Setelah semua kita pasang, tetap kalau saya memang begitu cara metodenya, ukur lagi supaya jangan sudah terlanjur nanti saya pasang baut ternyata nggak terhubung, bongkar lagi. Nah, itu bikin capek ya. Jadi kita satu-satu. Nah, ini perhatikan gapnya. Intinya adalah kalau gap ini tidak bisa Anda ketok kiri dan kanan supaya antara bushing dengan as rotor itu bisa lurus. Nah, jadi kita bantu lagi dengan pelumas. Tadinya sudah kita kasih gemuk. Nah, pada saat kita mengencangkan bautnya, tidak langsung dikencangkan ketat, tapi amatin putaran dari
rotornya. Kalau sudah ringan itu boleh kita kuatkan, artinya sudah tidak ada masalah. Nah, ketika sudah kuat ikatannya, kita putar lagi, mungkin ada yang sedikit miring. Nah, seperti ini saya ketok-ketok, tujuannya ya supaya jadi lancar. Karena tadi setelah kita kuatin seperti kesat. Nah, kita kendorkan sedikit bautnya, lalu kita longgarkan, kita ketok-ketok, kita bantu. Nah, itu memang bushing model kipas angin ini saya lihat kualitasnya bagus. Lalu yang tadinya kita catat untuk memasang kapasitor di kabel warna apa. Nah, karena daya ingat juga sudah kurang, maka kita lihat catatan lagi. Kita pasang kembali sesuai dengan catatan. Itu tujuan saya membuat catatan. Apapun yang kita buka, kalau kita jarang memperbaiki sebuah peralatan, kita catat saja atau kita foto. Nah, jadi kita pasang kapasitornya. Setelah kita pasang kapasitornya, kita tes kipas angin ini. Tahap pengetesan kipas angin dengan dipasang kabel listrik pada warna hitam dan warna-warna yang lain. Nah, Anda lihat sudah berputar. Artinya pekerjaan kita ini berhasil. Dengan kesabaran dan teliti, akhirnya pekerjaan ini tuntas dan berhasil. Kipas angin bisa berputar kembali, tinggal diuji berapa lama daya tahannya. Nah, Anda bisa lihat berputar dengan baik. Demikianlah sedikit informasi dari video Bengkel Logika. Semoga membantu dan bermanfaat dari langkah awal hingga kipas angin ini bisa kita pasang kembali dan berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.